Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Juliana, nomor absen 10 dari kelas Ilmu Komunikasi 3D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Bhagavata Purana. Manusia membawa dirinya terbawa semakin jauh ke dalam dosa-dosa dan kesalahan. Padahal di dalam dirinya sudah terdapat tumpukan-tumpukan dosa dari karma-karma terdahulu yang dia lakukan. Seseorang yang sedang berfilsafat mengenai surga dan neraka tidak ada, sesungguhnya surga dan neraka ada dalam diri kita sendiri. Untuk lebih lanjut dapat kita temui dalam kitab Bhagavata Purana. Bhagavata Purana adalah permatanya Purana-Purana. Dalam kitab inilah yang menjelaskan hukuman-hukuman atas setiap dosa yang kita perbuat. Kitab ini adalah wujud dari keindahan sastra yang menjadi pelipur lara. Kitab ini menyajikan keindahan sastra yang sangat tinggi, filsafat yang amat dalam, dan nilai etika yang begitu indah. Bhagavata Purana tersebut disingkat menjadi Bhagavata atau Bhagavatam, yang dimana kitab Purana tersebut menjelaskan tentang kerajaan atau kepahlawanan dan mitologi tentang Awatara atau penjelmaan Tuhan yang turun ke dunia yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Bhagavata Purana diceritakan seperti sebuah narasi. Diceritakan Raja Parikesit yang memikirkan nasibnya akibat mendapat kutukan. Raja Parikesit adalah raja yang baik. Ia selalu meminta nasihat dari para brahmana. Ia memiliki istri bernama Irawati, putri dari Raja Utara. Ia menikah dengan Irawati dan memiliki 4 orang anak. Salah satunya yang paling terkenal adalah Janamejaya. Raja Parikesit sudah 3 kali melakukan upacara Aswamedha di pinggir sungai Gangga. Suatu ketika ia mendengar kabar bahwa raksasa Kali telah memasuki kerajaannya. Zaman Kali Yuga dimulai segera setelah kematian Kresna. Suatu ketika raksasa Kali menyerang kerajaan dari Parikesit. Mengetahui hal tersebut, Raja Parikesit kemudian bergegas memakai perisai dan memimpin pasukannya untuk menaklukkan dunia dan melawan Kali. Tiba saatnya di mana Raja Parikesit berburu. Setelah beberapa saat berburu, ia mulai kehausan dan pergi mencari ashram. Ia melihat seseorang dan masuk ke asrama tersebut. Ia berteriak dan tak ada seorang pun yang menyahut. Ia melihat sekitar dan melihat seorang resi yang sedang kusyuk bermeditasi. Resi tersebut bernama Resi Wasika. Ia melihat ada tanda-tanda orang bergerak, namun tak ada seorang pun yang memberikan penghormatan kepada penguasa negeri. Ia merasa marah akan hal tersebut, lalu mengambil seekor bangkai ular dan mengalungkan kepada leher Resi Wasika. Anak dari Resi Wasika, yakni Sembregi, yang mengetahui hal tersebut kemudian mengutuk seseorang yang melakukan kejahatan tersebut agar mati atau tewas digigit ular dalam waktu 7 hari. Mengetahui hal tersebut, Resi Wasika menasihati putranya agar tidak mengutuk seorang penguasa negeri karena hal tersebut bisa berakibat fatal kepada negeri ini. Kutukan tersebut terdengar hingga ke kuping dari Raja Parikesit. Mengetahui hal tersebut, ia memikirkan nasibnya. Untuk menemukan kematian yang baik, ia memutuskan untuk bermeditasi di pinggir sungai Gangga. Di sanalah Resi Suka, putra Maharesi Vyasa, menceritakan kisah suci Bhagavata Purana kepada Parikesit dengan para resi lainnya. Cerita bermula bagaimana mitologi penciptaan alam semesta, kemudian berlanjut tentang bagaimana Narayana turun ke dunia untuk menyelamatkan orang saleh dari ancaman makhluk jahat. Ada 10 awatara Bhagavata Purana. Yang pertama ada Matsya Awatara. Di sini menceritakan tentang penjelmaan Dewa Wisnu yang menjelma menjadi ikan besar. Yang kedua ada Kurma Awatara. Menceritakan Dewa Wisnu yang menjelma menjadi kura-kura raksasa. Selanjutnya ada Warama Awatara. Di sini menceritakan Dewa Wisnu yang menjelma menjadi babi hutan. Yang keempat ada Narasingha Awatara. Menceritakan tentang Dewa Wisnu yang menjelma menjadi manusia berkepala singa. Selanjutnya yang kelima ada Wamana Awatara. menceritakan tentang penjelmaan Dewa Wisnu menjadi seorang brahmana. 6 ada Parasurama Awatara. Di sini menceritakan tentang perang antar kesatria. 7 ada Rama Awatara. Di sini menceritakan tentang Rama yang menjadi raja yang legendaris.
ke-8 ada Krishna Awatara. Di sini menceritakan tentang Awatara Bhagawan Wisnu Sri Krishna. Ke-9 ada Buddha Awatara. Di sini menceritakan penjelmaan Dewa Wisnu yang menjadi Pangeran Siddhartha Gautama. Akhir yang ke-10 ada Kalki Awatara. Di sini menceritakan tentang kisah zaman Kali Yuga, di mana zaman kegelapan dan zaman kehancuran. Selanjutnya ada penokohan. Yang pertama ada Raja Parikesit yang memiliki sifat yang baik, ramah, gagah, dan pemberani dengan semua masalah yang dihadapinya. Selanjutnya ada raksasa Kali. Kali memiliki sifat yang licik dan ingin menghancurkan kerajaan dari Parikesit. Adapun sang resi yang bernama Samika. Beliau adalah seorang resi terkenal sebagai petapa sakti. Dari ajaran Srada dan Bakti, pastinya kita percaya akan adanya ide Sanyang Widiwase dan karma pala, hasil dari perbuatan. Seperti pepatah mengatakan, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Sekian pemaparan dari saya tentang Bhagavata Purana, semoga bisa dimengerti dan dipahami. Om Santi 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 Om.